Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi di daerah pemukiman sebelah barat kota Liaoning 8 tahun yang lalu. Tahun itu aku lulus dari sekolah teknik. Aku ditugaskan sekolah untuk bekerja di pabrik pemrosesan mekanis. Pabrik itu memiliki perjanjian dengan sekolah kami. Mereka akan membayar sedikit gaji untuk lulusan baru seperti kami. Saat itu kami berada dalam kategori magang. Karena kami tidak tahu banyak, jadi kami harus membiarkan mereka menggunakan kami. Namun selama itu aku bertemu dengan beberapa teman baik. Ketika kami beristirahat di hari Minggu, kami berkumpul untuk bermain game kemudian makan malam bersama. Di hari yang sama, rekanku Zen dan Fang akan datang ke rumah Vi untuk memasak dan minum bersama. Orang tua Vi pergi selama beberapa hari, jadi kami bisa bersenang-senang. Dalam perjalanan menuju ke rumah Vi, kami mengobrol seperti biasanya. Saat mendekati gerbang, seorang pria tua berambut putih berjalan melewati kami. Kami tidak terlalu memperhatikan penampilan jelek pria tua itu. Tetapi saat ia melewati kami, aku benar-benar mencium aroma busuk yang sangat kuat. Baunya sangat tidak enak, sampai bisa membuat orang mual. Itu seperti bau binatang yang telah mati lebih dari 10 hari dengan belatung. Kami semua mengurutkan kening kepada lelaki tua itu. Saat itu aku berpikir itu aneh. Lelaki tua itu mengenakan pakaian yang bagus dan bentuk badannya juga bagus. Tapi mengapa ia begitu bau? Vi tinggal di lingkungan yang sama dengan lelaki tua itu, dan mereka cukup akrab. Ketika aku bertanya tentang pria tua itu, Vi memperkenalkannya dengan usia yang lebih muda daripada penampilannya. Tetapi mengapa ia berpenampilan seperti itu? Tidak ada yang tahu. Kejadian ini membuat semua orang penasaran. Sejak kejadian di keluarganya itulah mengapa ia menjadi begitu aneh. Ternyata istri lelaki itu jatuh sakit dan meninggal. Saat ini ia tinggal bersama putranya yang seusia dengan kami. Meskipun suasana rumah tidak lengkap tanpa istrinya, tetapi ia tetap bekerja karena ia masih memiliki seorang putra. Dia ingin memberi putranya kehidupan yang baik. Tapi ia tidak pernah berpikir bahwa hari terburuk dalam hidupnya akan terjadi. Itu adalah kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi pada putranya. Meskipun kasusnya terpecahkan dan pembunuhnya dihukum berat, putra satu-satunya tidak akan pernah bisa hidup lagi. Lelaki tua itu tiba-tiba jatuh sakit karena motivasinya untuk hidup telah hilang. Sejak saat itu ia berhenti dari pekerjaannya dan tak pernah keluar. Para tetangga yang lebih tua sangat berduka atas pria itu. Namun sebulan setelah kematian putra pria itu, warga menemukan sesuatu yang aneh. Suatu hari dua orang di lingkungan yang sama melewati pintu rumah pria itu dan mengatakan sebuah keluarga yang baik hilang dalam sekejap mata. Tiba-tiba saja mereka melihat banyak sekali pamflet yang tertempel di luar pintu dan menutupi sebagian besar dinding yang terplester. Benda ini bisa menunjukkan bahwa pria tua itu sudah lama tidak keluar. Orang-orang di sekitar sana mencium aroma busuk dan mereka menjadi sangat curiga. Pada awalnya semua orang tidak mengatakan apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu, aroma itu menjadi semakin parah, sehingga membuat orang-orang tidak bisa terduduk diam. Beberapa bibi dan paman di lingkungan tersebut melapor ke polisi. Namun polisi tahu bahwa pria itu menjadi seperti ini karena putranya yang telah meninggal. Pada saat yang sama mereka mengetahui bahwa pria tua itu tidak memiliki kecenderungan sosial. Tetapi bibi dan paman tetap melapor ke polisi. Polisi berpikir lama karena ini sangat rumit. Tidak mudah untuk membobol paksa rumah seseorang tanpa perintah atasannya. Mungkin karena sudah lama tidak keluar dan tidak membuang sampah, makanya tercium aroma busuk. Begitulah kata polisi. Melihat polisi yang tidak percaya, seorang paman melangkah ke depan orang banyak dan menceritakan hal aneh yang ia lihat di hari sebelumnya. Ketika paman ini sedang berjalan sendirian, pada suatu hari ia melihat seorang pria yang tengah membuang sampah di taman sekitar komplek. Ia mendekat dan melihat bahwa pria itu adalah pria tua yang tinggal di dekat rumahnya. Hanya dalam beberapa hari, rambut pria itu telah berubah menjadi abu-abu. Paman tersebut hampir tidak mengenalinya. Ketika paman melihat pria tua itu, ia ingin mendekat dan menghiburnya. Tetapi pria tua itu bereaksi aneh. Ia langsung berbalik tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hal ini membuat paman itu merasa aneh, karena sebelumnya pria itu sangat antusias jika bertemu seseorang. Ia selalu menyapa orang-orang yang ia temui bahkan jika situasi keluarganya sedang buruk. Sebelum-sebelumnya ia memang selalu bersikap hangat. Paman itu menoleh dan melihat bahwa kantong sampah yang baru saja ia buang bahkan lebih aneh dari sebelum-sebelumnya. Masih banyak darah di kantong sampah yang mengembung itu. Dan ada aroma busuk yang sama seperti yang ada di rumah pria tua itu. Apakah ada sesuatu di sini? Paman melangkah maju dengan ketakutan. Kemudian ia merobek kantong plastik itu. Ia ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Dan betapa terkejutnya paman, karena ada beberapa burung gagak mati yang ada di dalamnya. Beberapa baru saja mati dan beberapanya lagi sudah membusuk. Dan sepertinya aroma busuk itu berasal dari sana.
Paman diliputi kebingungan karena ia tak mengerti. Ia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu melakukan sesuatu. Setelah mendengarkan cerita paman, kedua polisi itu merasa aneh. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah pria tua itu untuk memeriksa. Paman dan bibi menuntun polisi untuk pergi ke rumah pria tua itu. Sepertinya pintu itu sudah lama tidak terbuka. Baunya menyengat, polisi juga mengira itu cukup aneh. Kemudian mereka mengeluarkan tangan dan mengetuk pintu. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka memanggil. Tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang membuka pintu. Saat ini polisi berpikir bahwa semuanya tidak mudah. Mungkin saja terjadi sesuatu. Polisi berdiskusi apakah akan meminta seseorang untuk membuka pintu. Mereka perlu melihat bagaimana keadaannya. Pada saat yang sama, pintu tiba-tiba saja terbuka dengan suara kluk kluk kluk. Itu adalah seorang pria yang membuka pintu. Rambutnya sekarang berwarna putih. Tetapi ketika polisi melihatnya, semua orang terkejut. Ada banyak darah di tubuh pria itu. Pria itu menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun saat ditanya oleh polisi. Mereka takut sesuatu yang serius telah terjadi. Jadi mereka dengan cepat menahannya terlebih dahulu. Mereka meminta agar pria tua itu berdiri diam, untuk memastikan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Para tetangga, paman dan bibi berada di sekitar pintu pada saat itu. Mereka terkejut ketika mereka melihat ke dalam rumah. Kemudian beberapa polisi masuk untuk memeriksa keadaan rumah. Di dapur mereka menemukan banyak sekali burung gagak yang telah mati, bahkan darahnya juga berserakan kemana-mana. Ada juga burung gagak yang disembelih di dalam baskom dengan genangan darah. Tubuh putra dari pria itu tidak dikremasi atau dikubur, tetapi tergeletak di kamar tidurnya. Situasi di rumah kejadian sangat aneh, jadi pria itu dibawa ke kantor polisi. Setelah banyak pertanyaan dari polisi, akhirnya pria itu bercerita. Setelah kematian putranya, ia diliputi kesedihan untuk sementara waktu. Kemudian ia mendengar seseorang mengatakan bahwa jika ada seseorang yang meninggal, dan dia meminum darah burung gagak selama 81 hari, maka dia bisa dihidupkan kembali. Metode itu terdengar kejam dan tidak ilmiah, tetapi dia ingin mencobanya. Pria itu menangis saat menceritakan kejadian itu. Ia terus memohon ke polisi agar ia dilepaskan, karena jasad putranya tidak bisa berhenti minum darah sehari pun. Setelah mendengarkannya, polisi dan semua orang terdiam karena ia sangat mencintai putranya dan akan mencoba semua cara agar putranya bisa dihidupkan kembali. Karena burung gagak tidak dianggap sebagai hewan yang dilindungi, dan mengubur anggota keluarga yang mati bukanlah hal yang wajib. Pada akhirnya polisi melepaskannya. Setelah mendengarkan Vi menceritakan kembali kisah pria tua itu, pikiran pertamaku adalah merasa kasihan kepada pria tua itu. Vi kembali melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian di hari itu menyebarkan rumor. Bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi beberapa daerah sekitarnya. Orang-orang itu mengatakan bahwa meskipun putranya telah meninggal lebih dari 2 bulan, tubuhnya belum membusuk dan rambutnya terus tumbuh. Apakah rumor ini benar kami juga tidak tahu. Kemudian keluargaku mengatur agar aku bekerja di pabrik guangsu. Kemudian aku meninggalkan kampung halamanku dan aku tidak tahu apakah putra pria tua itu bisa dihidupkan kembali. Vi mengatakan bahwa pria tua itu tiba-tiba saja pindah dan tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Kasih sayang yang tulus ada pada orang tua, apapun akan mereka usahakan. Sampai ketemu di video selanjutnya.